Pada tahun 2157, terjadi kecelakaan antariksa yang menyebabkan tokoh utama kita, Maxim Kremerer, mendarat di planet Sarax, dan pesawatnya yang hancur memupuskan harapan Max untuk kembali ke bumi. Di planet Sarax, tepatnya di negara Fatherland, Maxim menjalin persahabatan dengan seorang tentara, yaitu Guy Gall, dan menjalin asmara dengan adiknya Guy bernama Rada. Terdengar indah di awal, seperti di dalam dunia dongeng, namun pada kenyataannya, Maxim mengetahui sesuatu yang jahat dari planet itu, sesuatu yang gelap dan jauh dari kata damai. Ya, itulah sepenggal kisah pembuka dari film yang akan saya ceritakan. Betul sekali teman-teman, ini adalah lanjutan dari film Ura Obitemi Ostrov yang kali ini berjudul Eskehutka atau Rebellion. Rilis di tahun 2009 dengan sutradara, penulis, dan pemerannya yang pasti Ura. Buat yang pusing, segeralah berobat, tapi buat yang bingung, silahkan menonton dulu video sebelumnya yang mana link ada di pojok kanan atas atau di deskripsi. Dan juga saya sudah buatkan playlistnya. Baik, selamat datang dan selamat berjumpa kembali. Bersama saya Teguh Gusto, mari kita lanjutkan ceritanya. Film dimulai dengan menampilkan Maxim dan Guy yang berhasil melarikan diri dari perbatasan dan kini mereka sedang menuju ke selatan. Max mencoba menjelaskan apa yang terjadi dan apa yang direncanakannya, sedangkan Guy terus membantah sambil menyanyikan lagu Patriot. Ini mungkin karena mereka masih dalam jangkauan menara pemancar. Akhirnya, perkelahian pun tak terhindari. Max terpaksa melumpuhkan Guy untuk membuatnya tidak melawan. Beberapa jam kemudian, ketika cukup jauh, Max mencoba membangunkan Guy. Lalu, tiba-tiba saja ada 3 orang yang menghampiri mereka dengan bersenjatakan lengkap. Yang lebih mengejutkan lagi, mereka tidak mengancam Maxim dan Guy, tapi malah menawarkan makan. Sementara itu di ibu kota, Umrik, sang jaksa agung, menerima berbagai macam laporan tentang Maxim, mulai dari melarikan diri sampai menjinakkan drone tank yang terkenal ganas. Itu membuat Umrik semakin kagum dan informasi tersebut menambah daftar kemampuan Maxim yang luar biasa. Kembali ke Max dan Guy, kini mereka berada di pemukiman para mutan. Ternyata tidak seperti yang dibayangkan, para mutan itu sangat ramah. Bahkan pemimpin mereka yang disebut Prince atau Pangeran menginginkan Guy menggantikan dirinya sebagai pemimpin mutan karena melihat Guy yang kuat dan cerdas. Namun Guy masih saja murung. Sejak mereka berada di luar jangkauan pemancar, Guy merasa sadar bahwa selama ini dirinya dan para warga telah diperlakukan seperti boneka. Tak lama kemudian, sang pangeran mengundang Maxim dan Guy untuk berdiskusi mengenai rencana penyerangan ke Fatherland. Prince mengaku bahwa dirinya sama sekali tidak keberatan, bahkan ingin mendukung rencana Max. Namun apa yang bisa mereka lakukan dengan tubuh yang cacat dan lemah itu? Apalagi Max berniat mengajak kaum barbar yang terkenal bengis. Menjinakkan mereka bukanlah suatu hal yang mudah, dan bisa saja mereka menghabisi kedua belah pihak jika pertempuran telah berakhir. Para mutan sangat menghargai niat baik Max, tapi mati dalam damai bukanlah sesuatu yang buruk, dan mungkin Max bisa meminta saran dari penyihir, orang yang dihormati oleh kaum mutan. Perjalanan kembali dimulai. Max dan Guy melewati lembah pegunungan untuk mencari sang penyihir. Menurut kabar yang beredar, si penyihir bisa melayang di udara dan memiliki kemampuan pengendalian yang luar biasa. Dia bisa mengendalikan kelelawar, Galovans, dan bahkan kaum mutan itu sendiri. Sebuah cerita yang membuat Maxim tertawa. Karena itu seperti omong kosong. Tiba-tiba saja terdengar geraman hewan buas. Ternyata ada 2 ekor Galovans yang tergeletak di hadapan mereka. Namun hewan itu sama sekali tak bergerak, seperti dihipnotis, seolah membenarkan cerita yang disampaikan Guy. Tak jauh dari situ, mereka menemukan lubang yang dihuni oleh ratusan atau bahkan mungkin ribuan kelelawar. Di sanalah sang penyihir berada. Dia tidak memiliki mulut, tapi berbicara langsung ke dalam pikiran Max dan juga Guy dengan 2 kepribadian pria dan wanita. Menurut sang penyihir, niat baik Max akan merusak keseimbangan planet, menyerang pemancar, mengumpulkan kaum barbar, menyulut perang, lalu apa? Yang tersisa hanya mayat memenuhi sepanjang Sungai Biru. Itulah alasan mengapa mutan tidak pernah melakukan perlawanan. Namun Max membantah semua pernyataan itu. Kebebasan adalah hak setiap orang, dan tanpa itu, manusia tidak ada bedanya dengan mayat hidup. Penyihir tidak mau berdebat karena mengetahui kekuatan besar yang Max miliki. Hanya saja,
saja, dia berharap Max bisa mengendalikan dan menggunakannya untuk kebaikan. Ya, itulah pesan sang penyihir, sama halnya dengan Prince yang tidak menyarankan Max pergi ke gurun untuk menemui kaum barbar. Satu-satunya pilihan yang tersisa adalah kerajaan pulau yang bisa dihubungi lewat kapal selam putih di wilayah Laut Selatan yang berjarak 5 hari perjalanan, melewati wilayah radioaktif yang dikelilingi 12 menara pemancar. Namun tidak perlu khawatir, karena Prince memberikan Max hartanya yang paling berharga, yaitu Mountain Eagle, kendaraan tempur udara yang dulunya digunakan sebagai peluncur bom oleh salah satu raja yang berperang. Bahan bakarnya cukup untuk membawa Max ke selatan. Max sangat berterima kasih kepada Prince dan berjanji tidak akan melupakan kebaikannya. Dengan penuh percaya diri, Max langsung menerbangkan kendaraan itu, yang mana tidak jauh berbeda dengan kendaraan bumi di zaman dahulu. Di tengah perjalanan, kembali Guy merasakan sesuatu yang mencoba mengambil alih pikirannya. Ternyata, ada sebuah menara yang baru saja memancarkan radiasi, sehingga membuat Guy kembali bernyanyi, yang mana kali ini tanpa nada. Pria itu pun seketika mengamuk, dan tidak ada pilihan bagi Max selain menghantamkan kendaraan mereka ke menara pemancar. Max dan Guy merasa lega karena Mount Eagle masih bisa terbang dengan baik. Namun perasaan itu seketika sirna ketika melewati hutan, karena sebuah drone menembak jatuh Mount Eagle hingga akhirnya mendarat darurat di Laut Selatan. Sebuah petualangan yang luar biasa. Maxim dan Guy hanya menertawakan kesialan yang menimpa mereka. Di ibu kota, penyelidikan Umbric terus berlanjut, sampai akhirnya menemukan data tentang Rada Gal, seorang wanita yang tak hanya cantik, tapi juga sederhana, ramah, dan baik hati. Rasanya tak perlu dipertanyakan lagi apa yang membuat Maxim jatuh cinta kepadanya. Malam itu, beberapa pria mengepungnya, termasuk para petugas, karena Jaksa Agung telah mengeluarkan perintah penangkapan. Kembali ke Maxim dan Guy, akhirnya mereka menemukan kapal selam putih, yang mana menurut Guy, kapal itu tersapu badai hingga akhirnya dihancurkan oleh pasukan patroli. Menurut kabar yang beredar, tidak ada pasukan di dalam kapal itu, hanya ada satu pria aneh dan mengerikan yang berpangkat kopral. Lagi-lagi Maxim tertawa, karena ternyata planet itu juga ada hal-hal semacam dongeng horor. Akhirnya, Maxim meminta Guy menunggu dan berjaga selagi dirinya memeriksa kapal angker itu. Rada dibawa untuk bertemu Umbric. Di sana dia diperlihatkan video Maxim yang menghancurkan pemancar. Menurut Rada, Max adalah orang baik. Dia melakukan hal itu karena ditipu oleh para Degen. Selain itu, Rada juga menceritakan hal-hal lain tentang Maxim, termasuk planet bumi yang indah dan damai. Rada akan dipertemukan kembali dengan Max asalkan mau membantu Umbric. Namun sayangnya, wanita itu menolak hingga akhirnya berakhir dengan dipenjara. 1 jam telah berlalu dan masih belum ada tanda-tanda dari Max. Karena merasa khawatir, Guy pun terpaksa menyusul Maxim. Seperti yang diceritakan orang-orang, suasana di dalam kapal benar-benar terasa angker. Ditambah lagi dengan suara-suara misterius yang terus terdengar. Sangat mengejutkan, di sudut koridor, Guy menemukan Maxim yang terduduk lemas. Ternyata pria itu sehat walafiat. Maxim hanya sedang mendengarkan radio komunikasi kerajaan laut. Dan dia cukup dibuat kagum karena sinyal alat komunikasi itu begitu kuat. Penelusuran pun berlanjut. Max dan Guy menemukan tabung yang berisi spesimen mutan. Hingga akhirnya mereka tiba di ruang kendali. Sebuah video menampilkan kekejaman kerajaan laut yang melakukan pembantaian serta percobaan terhadap manusia dan juga mutan. Itu bahkan jauh lebih kejam daripada Fatherland. Orang-orang inikah yang akan kita mintai bantuan? Kau sudah gila, Max. Setelah perdebatan singkat, beberapa waktu kemudian Maxim dan Guy memutuskan untuk kembali ke Fatherland. Max akan melakukan rencana lain yang jauh lebih baik, tapi sebelum itu, mereka berdua harus menyerahkan diri kepada para prajurit. Lalu setelah itu, Max akan menyelamatkan Guy dan juga Rada. Rada sendiri, malam itu dikejutkan dengan terbukanya pintu sel di tengah-tengah kekacauan yang terjadi. Tak mau menyia-nyiakan kesempatan, wanita itu pun langsung melarikan diri, namun setelah bebas, Rada malah ditangkap lagi, yang mana kali ini oleh beberapa prajurit yang dipimpin Fang.
Keesokan harinya, Maxim telah berada di penjara selatan. Karena menyerahkan diri, maka para tahanan dikelompokkan menjadi dua, yaitu mereka yang menerima amnesti dan sisanya diikutkan dalam wajib militer. Sesuai dengan rencana sebelumnya, Maxim memilih wajib militer, dan dia kembali bertemu dengan Zev dan Vapor yang juga diampuni, karena sebelumnya telah mengumpulkan banyak senjata berkat Maxim. Sementara itu, Rudolf merasa sangat puas dengan pekerjaan Fang yang berhasil mengamankan Rada. Kini mereka hanya perlu mendatangkan Maxim, dan Rudolf meminta Fang untuk memperlakukannya dengan baik, memberikannya pekerjaan, dan meyakinkan bahwa Rada baik-baik saja. Perang antara Fatherland dan Hon menggagalkan rencana Rudolf. Oleh karena itu, kini Rudolf harus pergi dan berharap semuanya sudah beres ketika dia kembali. Berhati-hatilah dengan Maxim, karena dia adalah orang yang sangat berbahaya. Kembali ke Maxim, malam itu dia hanya diam sambil membayangkan wajah sang kekasih karena rasa rindu yang begitu dalam. Lalu keesokan harinya, wajib militer pun dimulai. Kapten Ocho yang ditunjuk sebagai pemimpin menjelaskan segala peraturannya. Dia tidak peduli apakah tahanan berasal dari prajurit ataupun warga sipil. Semua akan mendapatkan perlakuan yang sama. Sesuai dengan perintah tuannya, Fang juga berada di sana, mencari Maxim di antara kerumunan para tahanan. Sayangnya, ketika ditemukan, sang kapten malah tidak mengizinkan Maxim untuk meninggalkan wajib militer. Kapten juga tidak peduli, itu perintah dari salah satu father. Tak lama kemudian, akhirnya Maxim bertemu kembali dengan Guy. Kini, mereka berada di dalam satu kelompok bersama Zev dan Vapor. Setelah mendengar aba-aba dari kapten, semua pun bergegas menaiki tank. Fang lagi-lagi datang, kali ini tanpa basa-basi. Dia langsung menawarkan kebebasan kepada Maxim. Tentu saja Max menolak karena tidak mau meninggalkan teman-temannya. Akhirnya, karena mencoba membunuh Guy, Fang langsung dihajar dan dimasukkan ke dalam tank. Pertempuran pun dimulai. Semua tahanan dipaksa maju menerobos garis pertahanan musuh dengan menggunakan tank tua. Sedangkan tentara menggunakan kendaraan lapis baja khusus yang memiliki pemancar radiasi untuk mengendalikan tahanan dan mengacaukan pikiran musuh. Maxim langsung mengambil alih kemudi karena teman-temannya mengalami kejang, termasuk Guy yang kembali menyanyikan lagu Patriot. Meskipun begitu, Guy tetap berusaha memusatkan pikirannya dan percaya Maxim akan melakukan sesuatu. Tak lama kemudian, mereka pun berhasil keluar dari medan pertempuran. Namun sangat disayangkan, ternyata secara diam-diam Kapten Ocho mengikuti, lalu menunggu waktu yang tepat untuk menembak Max. Guy yang menyadari hal itu langsung mengorbankan diri untuk melindungi Max. Sang kapten juga mengarahkan senjatanya ke arah kepala Max karena dia telah mengetahui Max tidak akan bisa pulih jika kepalanya tertembak. Tiba-tiba saja dada Ocho ditembus dengan sebatang besi. Itulah persembahan terakhir Guy untuk menyelamatkan sahabatnya. Dan bersamaan dengan itu, semua tank pasukan Fatherland hancur akibat masuk ke dalam perangkap musuh. Kesombongan Fatherland mengantarkan mereka semua kepada kehancuran. Fang mengajak kelompok Maxim untuk ikut dengannya jika memang masih ingin bertahan hidup. Selain itu, masih ada satu lagi yang harus dikhawatirkan Max, yaitu Radagal yang kini ditawan oleh Father Rudolf the Nomad. Keesokan paginya, semua father diliputi rasa kalut, terutama Umrik, karena penyerangan ke negara Honti adalah idenya. Ditambah lagi, father tertinggi tidak bisa menerima kegagalan dan seharusnya Umrik sudah tahu apa yang akan menimpanya kelak. Umrik adalah yang paling cerdas di antara yang lain. Oleh karena itu, father tertinggi memberikannya kesempatan menemukan solusi atau menerima hukuman mati. Di tengah-tengah kepanikannya, Umrik menerima kabar tentang Maxim bahwa kini pria itu bekerja di Departemen Penelitian Khusus, sebuah departemen yang dipimpin oleh Rudolf. Dia langsung menghubungi Fang agar mempersiapkan semuanya, karena sebentar lagi Umrik akan datang untuk melakukan inspeksi. Ya, berita tersebut benar adanya. Beberapa waktu yang lalu, setelah menguburkan mayat Guy, Maxim, Zev, dan Vapor dipaksa bekerja di Departemen Penelitian Khusus. Bukan sebagai budak, tapi sebagai staf. Dan imbalannya, Fang menjamin keselamatan Rada, dan nantinya Max juga akan diberi kesempatan untuk bertemu dengan sang kekasih.
Beberapa waktu kemudian, Umrik telah memulai inspeksinya. Terdapat banyak kesalahan dan penyimpangan, namun tak sedikit pencapaian yang diraih oleh para staf. Kebetulan saat itu Rudolf tidak berada di tempat. Umrik langsung memanfaatkan kesempatan tersebut, melumpuhkan Fang dan memasuki laboratorium untuk bertemu dengan Maxim. Alih-alih mencari solusi, Umrik malah merencanakan kudeta. Maxim akan diberi akses masuk ke menara pemancar pusat, mengubah frekuensi untuk melumpuhkan semua orang, lalu memutar rekaman rahasia yang akan disiarkan ke seluruh penjuru negeri. Setelah pemerintahan Father runtuh, Maxim dipersilahkan untuk memimpin negara dan Umrik hanya meminta agar dijadikan penasehat. Selain itu, Maxim juga tidak boleh melupakan orang yang telah menyandera Rada, yaitu Rudolf. Dia adalah pria yang sangat berbahaya dan kekuasaan Father tidak akan bisa diruntuhkan jika Rudolf masih hidup. Oleh karena itu, Maxim harus membunuhnya. Keesokannya, Maxim langsung menjalankan rencana tersebut bersama Zev dan Weber, sementara Umrik sedang mempersiapkan diri untuk menyambut pancaran radiasi di bak mandi kesayangannya. Tiba-tiba saja, dia menerima telepon dari Rudolf, mengabarkan kondisi Father yang sedang terpuruk karena ada pengkhianat menembakkan peluru ke sistem pertahanan tank, sehingga merusak 90% transmisi. Rudolf berjanji akan mengunjungi Umrik untuk meminta pendapatnya. Kembali ke jagoan kita, mereka telah tiba di menara pencakar langit, di mana pusat pemancar berada. Setelah sedikit berdiskusi tentang rencana, Maxim langsung menuju ke dalam gedung. Dengan tatapan tajam dan dalam, dia berhasil meyakinkan petugas keamanan. Lalu dengan wajah tampan dan senyuman menawan, dia berhasil meluluhkan resepsionis. Max terus maju sampai seorang petugas meminta surat perintah sebagai tiket masuk ke pusat kendali. Ini saatnya bagi Maxim untuk menggunakan kekuatannya. Semua petugas dibereskan dalam sekejap, dan meskipun yang lain mulai berdatangan untuk menyerbu, tapi Max tanpa ragu terus melaju dan akhirnya berhasil mengaktifkan radiasi dengan frekuensi yang berbeda. Seketika semua warga merasa kesakitan yang luar biasa seperti yang dirasakan oleh Degan. Para Degan sendiri juga merasakan kesakitan tapi tidak separah biasanya. Dan Umriklah yang tertawa paling keras karena rencananya mulai berjalan. Namun orang yang paling pertama merasakan ada yang tidak beres dengan menara adalah Rudolf. Dia terlihat sangat marah. Pria itu langsung melaju dengan mobilnya menuju ke pusat pemancar. Ternyata Maxim juga memiliki rencana sendiri, yaitu menghancurkan pusat pemancar dengan bom. Setelah semuanya berjalan lancar, kini pria itu akan menuju ke lokasi Rada, yaitu The Crystal Swan, sesuai dengan arahan Umrik. Namun di tengah jalan, dia berpas-pasan dengan Rudolf dan terjadilah aksi kejar-kejaran sampai adu jotos. Ya, ketika mereka tiba di Crystal Swan, Rudolf langsung melesat, lalu memberikan serangan-serangan hingga membuat Maxim tak berdaya. Itu benar-benar membuat Max sangat terkejut. Bagaimana mungkin Rudolf bisa memiliki kekuatan sebesar itu? Waktu hitung mundur telah berakhir dan ledakan pun terjadi. Semua penduduk yang sebelumnya kesakitan kini kembali bangkit. Mereka semua merasa bingung, kecuali para Degan yang sangat bersyukur karena penderitaan mereka telah berakhir. Dan itu semua berkat Maxim. Kini saatnya Umrik yang menangis. Harapannya hancur seiring dengan runtuhnya menara pusat. Ledakan itu membuat Rudolf semakin naik darah. Max langsung melakukan perlawanan dengan tendangannya dan bergegas untuk menemukan sang kekasih. Tak lama kemudian, di dalam bangunan Crystal Swan, akhirnya Maxim berhasil menemukan Rada. Di tempat lain, Zev dan Weber juga melakukan perlawanan, merebut senjata dari prajurit-prajurit yang dilanda kebingungan. Lalu mereka pun menemukan Max dan Rada yang sedang dihadang oleh Rudolf. Pria itu sama sekali tidak gentar dengan gertakan Max. Dia malah mengancam akan membunuh Zev dan Weber jika Max tidak meminta mereka pergi. Lalu pria itu kembali mengamuk setelah mengetahui Maxim meledakkan basement menara pusat. Akibat dari kebodohan Max, semua yang telah direncanakannya sejak lama hancur. Di sini Rudolf mengakui bahwa dia telah berada di Sarax sejak 20 tahun yang lalu. Dan ya, Rudolf adalah manusia bumi yang berencana untuk menyelamatkan planet Sarax. Mungkin menurut Max, menghancurkan menara adalah awal dari kemerdekaan. Tapi, tanpa radiasi, kekacauan akan terjadi karena semua penduduk menggila ketika mengetahui bagaimana buruknya keadaan negara mereka. Dan yang lebih parah, kerajaan laut telah memenangkan pertempuran
pertempuran di perbatasan. Kini, setelah mengetahui bahwa radiasi telah lenyap, mereka akan melakukan invasi besar-besaran dengan mendatangkan armada tempur. Tak lama berselang, apa yang ditakutkan Rudolf pun terjadi. Umrik yang rumahnya telah dikepung melakukan bunuh diri, sedangkan father-father yang lain, termasuk sang pemimpin, tidak diketahui bagaimana nasibnya. Rasa bersalah membuat Maxim tak berdaya. Dia dihajar terus-menerus hingga babak belur. Berhentilah melakukan hal-hal bodoh, karena kau tidak akan mengerti. Kembalilah ke bumi, bocah ingusan. Maxim yang tumbang kembali bangkit. Dia tidak akan pulang, karena Sarax kini juga adalah rumahnya. Max akan melakukan apapun untuk menyelamatkan Sarax, tapi tidak dengan menggunakan radiasi dan mengendalikan manusia seperti Rudolf. Max tidak akan membiarkan menara itu dibangun kembali. Akhirnya, Maxim memusatkan tenaga pada tinjunya, lalu mendaratkan ke tubuh Rudolf, sehingga membuatnya terpental. Sama halnya dengan Maxim, Rudolf akan segera pulih dan bangkit dengan cepat, namun tidak untuk bertarung, karena keyakinan Max membuat Rudolf sadar dan mereka memutuskan bekerja sama untuk menyelamatkan planet Sarax beserta para penghuninya. Apakah dua pria bumi itu akan berhasil mendatangkan kedamaian yang telah lama dinantikan oleh manusia Sarax? Dan tamat. Ya, saya yakin kita semua sepakat bahwa ceritanya sungguh epik. Film kedua ini sebenarnya hanya lanjutan dari film yang pertama. Tidak ada penambahan konflik ataupun kaum-kaum baru yang ditampilkan selain para mutan. Itu pun sebenarnya di film pertama juga sudah ditampilkan. Yang saya suka adalah twistnya. Pada awalnya saya mengira bahwa cerita film ini akan sama seperti John Carter, mendapatkan wanita cantik sebagai kekasih lalu menjadi pemimpin dunia. Tapi ternyata tidak. Dark Planet ini lebih rumit, tidak ada bantuan dari suku manapun, dan bahkan Maxim tidak diperbolehkan untuk menciptakan perang karena ini tidak hanya tentang bertempur dan menang, tapi Maxim juga dihadapkan dengan masalah yang ditimbulkan setelah perang, terutama kerusakan yang berimbas pada keseimbangan planet. Bedeh, berat. Dan inilah pemahaman saya. Yang paling mengejutkan adalah terungkapnya identitas Rudolf yang ternyata juga berasal dari bumi. Ini menjawab semua pertanyaan tentang menara pemancar yang mana merupakan ide Rudolf. Oke, saya telah mencoba mengumpulkan beberapa cerita para karakter tentang sejarah planet Sarax. Hanya ada satu negara yang diketahui di planet Sarax dengan wilayahnya yang dikelilingi pulau-pulau. Hancurnya ekonomi menyebabkan rakyat kelaparan dan memicu terjadinya perang saudara yang berkepanjangan hingga akhirnya memecah negara menjadi tiga, kerajaan pulau, yaitu Honti dan Pandea, lalu yang terakhir, negara tanpa nama. Bahkan setelah pecah pun, perang masih terus terjadi dan mereka tidak ragu-ragu menggunakan senjata berat sekelas nuklir yang menyebabkan beberapa wilayah dipenuhi polusi radioaktif dan inilah yang menjadi awal munculnya para mutan. Pada suatu hari, yang mana saya pikir secara tidak sengaja, seorang pria bernama Rudolf Sikorski mendarat di planet Sarax yang tengah dilanda perang. Pria itu langsung berniat menghentikan perang dengan kecerdasan dan kekuatan yang dimilikinya. Rudolf mengajak warga negara tanpa nama membangun menara pemancar untuk melindungi wilayah mereka. Ini benar-benar berhasil. Semua tentara yang hendak menyerang akan merasakan sakit kepala yang teramat sangat ketika berada dalam jangkauan. Rudolf pun mengajak beberapa orang pria untuk membentuk kelompok yang disebut The Unknown Fathers. Mereka bukanlah pemimpin, tapi mereka dianggap sebagai pemimpin oleh rakyat hingga akhirnya negara itu dinamakan Fatherland. Loh, jadi kenapa si Rudolf yang jadi anak buahnya, Bang? Ya, sebenarnya nama kelompok itu mencerminkan Rudolf yang tidak ingin diketahui identitasnya. Bahkan father-father yang lain juga tidak mengetahui siapa Rudolf karena telah dicuci otaknya dengan menggunakan radiasi. Itulah sebabnya Rudolf hanya menjadi menteri teknologi, atau biasanya kita kenal dengan Iptek. Tahun demi tahun berlalu, dan Rudolf pun menyadari bagaimana sulitnya membimbing rakyat Fatherland. Oleh karena itu, dia mengembangkan lagi menara pemancarnya untuk mengendalikan masyarakat Fatherland dan mengangkat beberapa orang yang tidak terpengaruh atau degen menjadi anggota The Unknown Fathers sebagai pejabat pemerintah. Ya, hanya beberapa saja, sedangkan selebihnya akan dianggap sebagai kriminal yang ditahan atau paling beratnya dihukum mati. Kejam memang, tapi mungkin Rudolf berpikir bahwa tidak akan ada perubahan tanpa pengorbanan. Selain dikembangkan, menara pemancar juga terus dibangun sembari memperluas wilayah Fatherland. Bisa dibilang tujuannya menjajah, tapi biar lebih family friendly, kata-katanya kita ganti dengan mempersatukan.
Melihat kemajuan Fatherland membuat Honti dan Pandea ketakutan, sehingga mereka memutuskan untuk bersekutu. Dua negara ini cukup kejam karena seperti yang kita tahu, mereka melakukan pembantaian serta penelitian terhadap manusia dan mutan. Tapi saya pikir ini adalah sebuah kemajuan bagi Rudolph, karena dia hanya perlu menyatukan Fatherland dengan dua negara itu. Namun kemajuan teknologi membuat para Father menjadi tamak. Mereka terus-menerus berencana melakukan invasi tanpa menyadari bahwa teknologi mereka hanya dirancang untuk bertahan. Di film pertama, Rudolph sama sekali tidak menyatakan setuju dengan rencana invasi. Hanya Umrik yang begitu menggebu-gebu hingga diangkat menjadi ahli taktik oleh Father. Ini satu-satunya hal yang saya kurang paham karena ada sedikit unsur fantasi di sini. Tapi saya pikir, ya mungkin saja si penyihir memiliki kekuatan telepati karena dia adalah seorang mutan. Di film pertama juga Zev dan Vapor pernah mengatakan bahwa Maxim adalah seorang mutan. Saya pikir ini bukan hanya karena Maxim aneh, tapi juga karena memiliki kekuatan seperti mutan. Saya pikir mulu lu bang. Oke, kita ganti. Saya kira Rudolph dan sang penyihir saling mengenal karena ada beberapa adegan yang mengatakan bahwa Rudolph sering menghilang dari ibu kota dan ketika kembali dia mengatakan sedang menjalankan misi atau penelitian di luar kota. Nah, kemungkinan Rudolph menemui sang penyihir untuk berkonsultasi tentang keseimbangan planet. Ini juga yang menjadi alasan penyihir mengetahui tentang menara. Tidak ada lanjutannya bahkan di novelnya sekalipun. Pada awalnya, memang sang penulis Strugatsky bersaudara, yaitu Ardi dan Boris, berencana untuk melanjutkan ceritanya. Namun setelah kematian Ardi, Boris tidak ingin memaksakan diri untuk menulis novel yang direncanakan berjudul White First. Novel itu rencananya akan berkisah tentang Maxim yang melanjutkan perjalanan ke pusat kerajaan pulau. Kerajaan pulau diceritakan terdiri dari beberapa lingkaran sosial, yang terluar adalah militer, lingkaran tengah adalah masyarakat yang bebas dan damai, sedangkan lingkaran yang terdalam adalah masyarakat intelektual yang harmonis dan sangat berkembang, mirip dengan bumi. Ada pejabat-pejabat khusus yang mengarahkan setiap warga untuk berada di lingkaran sesuai dengan kepribadiannya. Ya, mirip-mirip dengan kisah Divergent. Sequel lainnya ada yang berjudul Battle in the Anthill dan The Time Wanderers, tapi ceritanya hampir tidak ada hubungan dengan buku pertama. White First sendiri, kejadiannya pada waktu antara peristiwa Battle in the Anthill dan The Time Wanderers. Nah, bagaimana? Apakah sudah puas? Silakan jika teman-teman punya pendapat sendiri atau jika ada saran dan ingin berdiskusi, bisa langsung tuliskan di kolom komentar. Dan juga jika teman-teman ada film lain yang ingin kita bahas, juga bisa tulis di kolom komentar atau silakan DM ke Instagram saya di @teguhgusto. Insya Allah pasti akan saya baca. Mari kita jadikan kolom komentar sebagai sarana penambah wawasan dan menciptakan jalinan persaudaraan, bukannya malah menjadikannya sebagai tempat pembulian sehingga menciptakan permusuhan. Sekian dulu videonya dan jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara share, like, dan subscribe karena dukungan dari kalian sangat berharga bagi saya demi perkembangan channel ini. Saya Gusto, sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, tetap bersyukur setiap hari. Dadah!